Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, dari sekian banyak binatang di bumi ini, ada beberapa hewan yang disukai malaikat. Kalau diperlakukan tidak baik, bisa-bisa kamu masuk neraka. Apa saja kira-kira? Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai umatnya yang sayang terhadap sesama makhluk hidup, termasuk hewan. Kasih sayang yang kita berikan kepada manusia juga harus sama takarannya untuk hewan. Pasalnya, mereka hidup berdampingan dengan kita dan kita saling bergantung dengan satu sama lain. Tanpa adanya keberadaan hewan, banyak kebutuhan pokok manusia yang tidak terpenuhi seperti sandang, pangan, bahkan papan sekalipun. Ada juga hewan yang disukai malaikat. Hewan apa sajakah itu? Simak terus videonya sampai akhir hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Berikut ini adalah beberapa hewan yang disukai malaikat. 1. Kuda. Kuda ini disukai malaikat karena hewan ini membantu Rasul dalam penyebaran agama Islam. Selain itu, kuda sangat dianjurkan dipelihara karena di ubun-ubun kuda terdapat kebajikan sampai hari kiamat. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim. 2. Keledai. Keledai merupakan hewan yang disenangi malaikat karena mukjizat hidup dan mati diberikan kepada Allah kepada Nabi Usaid yang diperlihatkan sebagai contoh umat manusia bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan serta Ia jugalah yang menciptakan alam semesta ini. 3. Unta. Hewan ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah namun dibunuh oleh kaum yang bernama Samud. Maka Allah memberikan azab dengan dihancurkannya kaum Samud dan tidak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. 4. Kucing. Hewan yang satu ini tidak diragukan lagi keindahan dan keunikannya, dan pasti tahu kalau hewan ini disenangi oleh malaikat karena hewan ini menjadi kesukaan Nabi Muhammad dan menjadi peliharaannya dulu. Karena keistimewaan hewan ini dapat mendengarkan suara azan dan dapat melantunkan suara azan. Karena itu Nabi Muhammad sangat menyukainya. 5. Belalang. Belalang termasuk dalam hewan yang disenangi oleh malaikat. Karena saat itu Rasulullah mendatangi langit ketujuh untuk mendapatkan perintah dari Allah, di mana saat itu melihat belalang berwarna emas yang ada di dalamnya dengan jumlah yang banyak dan hinggap di pohon-pohon di langit ketujuh. 6. Semut. Mungkin melihat hewan kecil berwarna merah atau hitam tersebut tidak ada gunanya. Namun keistimewaannya mengalahkan sifat sebagian manusia. Di balik tubuhnya yang kecil, ia disenangi oleh malaikat. Karena hewan ini pernah ditemui oleh Nabi Sulaiman saat berbondong-bondong untuk membawa daun diantarkan ke seekor ulat yang terhimpit kayu. Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang, terkagum-kagum melihat perilakunya. 7. Ikan paus. Ikan paus adalah hewan yang disenangi oleh malaikat. Kenapa? Karena melalui hewan ini Nabi Yunus bisa sadar atas kelalaiannya terhadap tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nabi Yunus yang pada saat itu mengalami putus asa karena bertahun-tahun melakukan dakwah tapi tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga saat itu ia ditelan oleh ikan paus yang besar bernama Nun dan bersemayam 40 hari di dalam perut sampai akhirnya menyadari kelalaiannya tersebut. 8. Laba-laba. Kisah Nabi Muhammad yang akan dibunuh oleh kaum Quraisy. Pada saat itu mereka mengutus orang-orang untuk membunuh dengan iming-iming 100 ekor unta. Tapi pada saat itu Allah mengutus laba-laba untuk membuat jaring laba-laba di dalam goa, sehingga tidak ada yang bisa menemukan Nabi Muhammad. Dari kisah tersebut bisa disimpulkan, hewan yang disenangi malaikat adalah laba-laba karena ialah yang menolong Rasulullah dari mara bahaya. 9. Ular. Mungkin banyak yang berpikir, mengapa ular menjadi hewan yang disukai malaikat? Padahal hewan
ini memiliki sisi identik merusak atau merugikan manusia. Bahkan jika dikaitkan dengan hal mistis, hewan ini dianggap misterius. Sebenarnya, hewan ini digunakan Nabi Musa untuk memusnahkan sihir di zamannya. Saat itu Nabi Musa memukulkan tongkatnya. Dengan pandangan ilusi manusia, tongkat itu berubah menjadi ular dan memakan ular sihir lainnya. 10. Burung hudhud. Burung ini termasuk hewan yang disukai oleh malaikat. Kenapa demikian? Karena hewan ini selain menggambarkan kesetiaan kepada Nabi Sulaiman, juga memiliki kecerdasan dan kecemerlangan berpikir dalam mencari bukan hanya untuk urusan duniawi, tetapi juga memprioritaskan urusan agama dengan penyebaran agama Islam. Sahabat yang beriman, itulah 10 hewan-hewan yang disenangi oleh para malaikat. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan ilmu agama kita. Amin. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semut merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang memiliki tubuh begitu kecil. Semut banyak ditemukan di mana-mana, di makanan, di tanah, pohon, serta banyak di lingkungan sekitar. Semut merupakan salah satu makhluk yang memiliki banyak keterampilan. Mereka cerdas dan mereka pandai bersosialisasi. Semut tidak hanya bisa membuat seseorang terhibur saat mengamatinya, namun bisa pula membawa kematian bagi orang yang mengganggunya, khususnya bagi semut yang berbisa. Jika kita mengamati semut, tentu yang ada di pikiran kita adalah makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan apapun, sehingga mudah bagi kita untuk mengganggu atau bahkan membunuhnya sekalipun. Namun sebenarnya untuk apakah semut diciptakan? Allah Maha Agung. Dia merupakan pencipta yang sempurna bagi semua makhluknya. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang sia-sia, melainkan semua pasti ada makna dan kegunaannya. Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud adalah, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Untuk apa Allah ciptakan semut dan apa manfaatnya? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam. Satu lagi, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua. Kemuliaan semut jelas bisa ditemukan di salah satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah An-Naml. Jika kita mau mengamati dengan baik, kita bisa menemukan banyak manfaat diciptakannya semut dalam Islam, ialah sebagai berikut. 1. Saling tegur sapa. Semut mengajarkan kita untuk selalu bertegur sapa ketika bertemu seseorang. Jika kita amati, setiap kali ada semut yang bertemu dengan rekannya, dia akan berhenti sejenak. Dari kejadian ini, kita bisa petik pelajaran, yaitu saling bertegur sapa saat berpapasan dengan teman. Akan lebih baik lagi jika kita mau menegur, dan jangan lupa untuk membiasakan tersenyum. Biasakan pula untuk saling mendoakan supaya kita selalu berada di dalam keberkahan. 2. Berjalan di jalan yang lurus. Jika mau mengamati semut dengan baik, kita akan melihat garis teratur yang jika dilihat dengan dekat, garis tersebut merupakan rombongan semut yang tengah berjalan dalam satu baris. Dari sini bisa kita petik pelajaran. Ketika berjalan, sebaiknya kita mengambil jalan yang telah ditentukan, yakni jalan kebenaran. Hal ini juga memberi pelajaran bagi kita untuk selalu berada di jalan yang lurus supaya tidak tersesat di dunia gelap dan jatuh pada kesesatan. 3. Saling berbagi. Semut merupakan makhluk Allah yang mengajarkan kita untuk saling berbagi. Ketika kita melihat satu ekor semut yang mendapatkan makanan, beberapa saat kemudian akan ada beberapa semut yang datang untuk menikmati makanan bersama-sama. Hal ini memberikan pelajaran yang baik bagi kita untuk selalu berbagi dengan sesama. Seberapapun rezeki yang kita dapatkan,
Saling berbagi merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Berbagi tidak membuat harta yang kita miliki berkurang, melainkan akan terus bertambah dan bertambah. Mengingat kita adalah makhluk yang sempurna, kita berakal dan memiliki ilmu, tentu kita tidak boleh kalah dengan hewan kecil yang bernama semut. Kehebatan lain yang bisa ditemukan dari hewan kecil ini adalah kelihayan mereka saat membuat sarang. Semut mampu membangun tempat tinggal mereka dengan baik tanpa melakukan perhitungan matang-matang seperti apa yang para arsitek lakukan. Semut juga tidak bekerja membangun sarang dengan mengikuti arahan layaknya arahan dari mandor. Jika kita mau renungkan, ada banyak sekali manfaat diciptakannya semut dalam Islam. Sahabat yang beriman, itulah beberapa poin yang bisa kita pelajari atau kita ambil dari makhluk kecil yang bernama semut yang diciptakan oleh Allah sebagai sebuah bahan tafakur untuk kita semua. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.